Shalom dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, mari kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang selalu memberkati hidup kami hingga pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Allah, berkatilah kami, ajar dan pimpin kami untuk dapat mendengar serta mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita dari Roma 1 ayat 8 hingga 15, ayat pembimbing renungan ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Demikian firman Tuhan. Semangat memberitakan Kristus. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, Paulus memberi apresiasi kepada jemaat di Roma. Ia bersyukur atas pertumbuhan iman jemaat di kota Roma. Sekalipun itu bukanlah buah pelayanannya, namun Paulus sangat bersuka cita dan ia mengucap syukur atas iman jemaat Roma yang menjadi buah bibir banyak orang, bahkan tersiar di seluruh dunia. Pun Paulus tidak hanya bersyukur, tetapi dia berharap untuk bisa segera datang ke kota Roma. Ia ingin berada di sana untuk terus memberitakan firman Tuhan dan menguatkan para jemaat yang ada di kota Roma, sehingga jemaat juga hidup saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Paulus melihat bahwa kota Roma ini adalah kota yang strategis untuk penyebaran Injil tentang Yesus Kristus. Kota Roma sebagai pusat kekaisaran, dan Roma menjadi tempat pertemuan segala suku bangsa, baik itu orang Yunani maupun non-Yunani, orang terpelajar maupun tidak terpelajar. Paulus dalam misinya adalah ingin menuntun bangsa-bangsa supaya percaya kepada Yesus Kristus. Bagi Paulus, kebanggaannya bukanlah keberhasilannya semata atau kemampuannya di dalam memberitakan Injil, tetapi dia lebih melihat bagaimana iman jemaat di Roma tetap teguh kepada Kristus. Apa yang telah diberitakan boleh dipegang teguh dan diimani oleh setiap jemaat yang ada di kota Roma. Sahabat renungan malam Shalom, apa yang menjadi suatu kebanggaan Paulus? Dia tidak berfokus kepada dirinya sendiri, tetapi bagaimana Injil itu, firman Tuhan yang dia sampaikan itu dapat bertumbuh dan bekerja di dalam kehidupan jemaat yang menerima firman Tuhan. Sobat terkasih, apakah yang menjadi kebanggaan kita saat ini? Apakah kebanggaan kita oleh karena kesuksesan kita pada saat ini, atau oleh karena cita-cita kita yang tinggi boleh tercapai? Apakah kebanggaan kita oleh karena prestasi yang menakjubkan, yang mengherankan bagi kita saat ini? Apakah kebanggaan kita oleh karena status sosial yang terpandang? Atau oleh karena kekayaan yang melimpah, oleh karena kepandaian, kemampuan kita yang lebih, ataukah iman kita? Meskipun kita memiliki segala sesuatunya di tengah dunia ini, tetapi ternyata bila kita tidak memiliki iman, maka semuanya pun akan binasa dan berlalu. Sebab hanya perkataan Tuhan, firman Tuhan yang tidak akan berlalu. Oleh karena dengar-dengaran firman Tuhan, maka firman itu bekerja di dalam diri kita, kita imani dan berbuahkan segala perbuatan yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Inilah yang menjadi kebanggaan kita ketika kita dapat mengimani Kristus di dalam setiap pemberitaan-pemberitaan Injil yang kita terima.
Tanpa iman, tidak ada yang dapat kita banggakan. Oleh sebab itu, mari kita terus mengejar untuk dapat memperoleh kepuasan, kebanggaan yang sejati di dalam pertumbuhan rohani kita, senantiasa mengimani firman Tuhan. Kita harus memiliki iman sebagai kebanggaan dalam hidup kita. Dan mari kita terus semangat untuk dapat memberitakan Kristus di tengah dunia ini. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, berkati kami untuk selalu memberi hati hidup kami mendengar firman Tuhan dan mengimaninya, sehingga firman-Mu dapat bekerja dan berbuah yang baik melalui setiap perbuatan kami yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kami menjadi berkat bagi orang di sekitar kami, oleh sebab Tuhan yang menuntun dan memampukan kami. Malam ini kami hendak istirahat membaringkan diri di tempat tidur. Berkatilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.